Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya ya teman-teman. Dalam kondisi seperti sekarang ini, pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan karantina mandiri paling tidak selama 14 hari demi meredam penyebaran virus corona atau COVID-19. Anjuran untuk tetap di rumah sebisa mungkin selalu dipatuhi agar penyebaran corona tidak makin meluas dan segera berhenti. Tapi tidak sedikit dari kita yang merasa bosan karena harus tetap di rumah selama masa karantina. Apalagi bagi kita yang dalam kesehariannya sering melakukan kegiatan di luar rumah dan sering bertemu dengan orang banyak. Nah, meski berpotensi menimbulkan kebosanan maupun gangguan kesehatan mental, tentu ada sisi baik dari masa karantina mandiri ini loh teman-teman. Misalnya aja nih, kita bisa lebih sering bertemu dengan keluarga. Karena kan selama ini kita hanya sekolah, bekerja, kuliah, sampai waktu untuk bertemu dengan keluarga itu sangat sedikit ya, atau cuma sebentar. Nah, selain itu kita juga bisa kembali menekuni hobi yang sudah lama kita tinggalkan. Nah, misalnya aja nih kita senang melukis, kita senang memasak. Nah, karena kegiatan kita yang padat, karena aktivitas yang sibuk kita setiap hari, kita jadi meninggalkan hobi-hobi yang kita suka itu. Nah, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kembali melakukan hobi-hobi tersebut. Ya, kali ini aku akan berbagi informasi tentang apa aja sih kegiatan yang menarik yang bisa kita lakukan di masa karantina mandiri ini. Yang pertama, kita bisa bersih-bersih rumah. Cara mengatasi waktu luang agar tidak bosan sebenarnya sangat mudah. Kita tidak perlu mencari pelampiasan di luar rumah. Cukup dengan mengerjakan hal-hal yang terlihat di depan mata. Misalnya kita bisa bersih-bersih kamar tidur, kita bersih-bersih ruang tamu, kita bersih-bersih dapur. Nah, kalau selama ini kita tidak sempat untuk membersihkannya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersih-bersih. Nah, apalagi kan ini udah mau lebaran, jadi semuanya harus bersih. Bukan hanya bersih-bersih aja, kita juga bisa berbenah membereskan barang-barang kita. Kita bisa membuang barang-barang yang dirasa sudah tidak diperlukan, sehingga rumah kita itu bisa menjadi lebih lega. Nah, setelah bersih-bersih kita bisa melanjutkan dengan menata barang-barang pribadi atau perabotan rumah agar terlihat lebih rapi, atau kita juga bisa mendekor ulang ruangan-ruangan yang ada di rumah kita sehingga bisa terlihat lebih cantik. Yang kedua, explore hobi yang positif. Nah, setiap orang pasti punya hobi yang berbeda-beda kan ya. Ada yang suka mancing, ada yang suka mengotak-atik sepeda motor atau mobil, ada yang suka berkebun. Nah, waktu yang luang seperti ini adalah saat yang tepat untuk mengeksplor hobi positif kita, ya. Siapa tahu kan hobi yang kita tekuni ini dapat menghasilkan uang. Hitung-hitung sambil menyelam minum air, sambil melakukan hobi kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan, ya kan? Melakukan hobi yang selama ini tidak bisa kita lakukan karena terbatas waktu juga bisa membuat hati senang dan pikiran menjadi segar. Nah, kalau nanti tiba saatnya kita harus beraktivitas lagi seperti biasanya, jadi kita tuh bisa lebih fresh karena sudah merasa puas, sudah mengeksplor hobi-hobi kita. Yang ketiga, menonton film. Menonton film bersama keluarga menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan di tengah karantina mandiri. Selain dapat menghibur diri bersama keluarga, kedekatan antar anggota keluarga juga makin terjalin lebih erat. Menonton film drama mungkin menjadi film yang tepat. Selain isi dari film drama yang biasanya tidak terlalu berat, menonton genre film ini biasanya disukai oleh seluruh anggota keluarga. Yang keempat, memasak. Baik pria dan wanita bisa mencoba kegiatan yang satu ini sebagai cara mengisi waktu luang saat di rumah aja agar tidak bosan. Memasak adalah hal sepele tapi cukup merepotkan bila tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita memiliki waktu luang yang sangat banyak, cobalah untuk belajar memasak dan membuat resep baru.
Apalagi sekarang kan masih bulan puasa, jadi bisa kan ya kita mencoba memasak untuk menu buka puasa nantinya. Nah, jadi nggak ada salahnya dong untuk mendedikasikan waktu luang kita untuk bereksperimen di dapur. Yang terakhir adalah belajar dan menambah keahlian. Belajar itu tidak kenal usia loh teman-teman. Kita tidak hanya belajar di sekolah atau perguruan tinggi saja, tapi kita juga harus tak henti-hentinya belajar saat menjalani kehidupan sehari-hari. Orang yang mau belajar mengenai berbagai hal pasti akan menjadi lebih open-minded dan berwawasan luas. Manfaatkan waktu luang kita dengan mempelajari berbagai hal-hal yang positif. Kita juga bisa menambah keahlian dengan melakukan eksperimen sendiri atau melakukan kursus yang banyak tersedia secara online saat ini. Cara mengatasi waktu luang agar tidak bosan ini sangat positif loh teman-teman. Kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena mau mempelajari berbagai hal. Apalagi jika kita punya keahlian tertentu, maka kita berpotensi untuk menjadi orang yang sukses. Yaitu dia 5 hal positif yang bisa kita lakukan saat di rumah aja karena pandemi COVID-19 atau Corona. Bila seekor ulat yang hanya mampu mencapai 1 meter setelah menggerakkan tubuhnya seharian itu ingin bergerak sejauh 10 meter sebelum dia mati, maka apa yang harus dia lakukan? Ya, betul banget. Dia harus berubah menjadi kupu-kupu dan terbang bebas. Ya, jadi seperti halnya ulat tadi, anggap saja masa pandemi COVID-19 ini adalah waktu kita untuk menjadi kepompong. Nah, kemudian setelah masa pandemi ini berakhir dan situasi kembali seperti semulanya, kita bisa menjadi kupu-kupu. Ya, maksudnya kita bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi, orang yang lebih baik lagi. Ya, jadi seperti itu video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan bosan untuk tetap di rumah aja. Ya, buat teman-teman yang mungkin ingin berbagi juga hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah, bisa tulis di kolom komentar. Ya, carilah kegiatan-kegiatan positif yang bisa menghibur dan juga bermanfaat ya pastinya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.